Alhamdulillah, Masya Allah ya Ustaz. Ini ketiga kalinya kita menepi di pulau nih Ustaz, belakang Padang. Pulau Penawar Rindu. Masya Allah ya, Pulau Penawar Rindu. Cuman cuaca lebih baik dari yang pekan-pekan lalu ya Ustaz ya. Ini agak bergelombang nih. Tapi kondisi warungnya tidak lebih baik ya. Kondisi banyak yang kulinernya tutup. banyak yang tutup, Ya, Masya Allah. Ya. Jadi terkait pembahasan yang pekan lalu nih Ustaz, masih ada keterkaitannya dengan tema kembali. Kembali. Ya, saat ini mungkin Semua akan kembali. di barzah Ustaz ya. Iya, kalau nggak salah di bincang-bincang kita sebelumnya, kita bahas bahwa kemanapun pergi kita akan kembali. Di situ kita sebut singgung masalah barzah. Dan mungkin di sini kita singgung secara sempit saja karena pembahasannya juga sangat panjang. Nah, Mungkin kita ketika berbicara tentang barzah, kita teringat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu anhu, yang kurang lebih isinya adalah sebagaimana nanti yang akan saya sampaikan secara sederhana. Satu hal yang ingin Anda tekankan bahwa kehidupan barzah itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kehidupan kubur. Nggak ada sama sekali keterkaitannya. Karena orang yang wafat itu bisa jadi dia tenggelam dan mungkin jasadnya tidak ditemukan. Atau mungkin dia terbakar atau pesawatnya hancur, maka dia tidak dikuburkan. Jadi kan apakah dengan tidak dikuburkan tidak ada barzah bagi dia? Ada barzah. Karena memang kehidupan barzah tidak ada kaitannya dengan ada atau tidak adanya kuburan. Karena dia berkaitan dengan alam antara dunia dengan akhirat. Jadi barzah ini adalah kehidupan pertengahan antara kehidupan dunia dan akhirat. Seorang terpisah dari dunia, tapi dia belum sampai pada kehidupan akhiratnya. Ini yang pertama yang harus kita pahami, sehingga tidak ada lagi pertanyaan orang yang wafat jasadnya dibakar bagaimana? Apakah tidak ada alam barzah? Bagi dia jawabannya ada. Karena barzah itu adalah kehidupan pembatas antara dunia dan akhirat. Dan kalau kita bicara tentang barzah berdasarkan hadis Barra bin Azib tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, di situ kita lihat ada beberapa kondisi alam yang dilalui oleh seorang yang wafat. Bermula dari ketika malaikat mencabut nyawanya, kalau dia seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan utus malaikat membawa jasad ini dengan aroma yang sangat wangi sampai menembus langit yang ketujuh. Ya. Kemudian dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikan hambaku ini di alam barzahnya dia. Ya, kalau jasadnya dikuburkan di situ berarti di tempat dikuburkannya jasad, kalau tidak ya di alam barzah yang Allah yang tahu di situ. Dan kalau ternyata dia adalah orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, maka jasadnya akan dilempar. Dia tidak dibukakan baginya pintu langit. Karena ketika dia akan masuk menuju langit satu dan seterusnya, itu aromanya sudah tidak enak, sehingga malaikat semuanya menolak. Ini fase pertama yang dialami oleh seorang ketika melalui kehidupan barzah. Fase kedua adalah fase yang lebih sulit dari itu. Atau kejadian yang kedua adalah kejadian yang paling sulit, yaitu ketika Allah utus dua orang malaikat. Inilah nanti yang dinamakan dengan fitnah kubur. Ditanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa seorang Rasul yang diutus kepadamu, itu siapa? Seorang mukmin akan mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, seorang yang diutus kepadaku adalah Muhammad Rasulullah. Dia akan menjawab seperti itu. Tapi seorang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, dia akan mengatakan, la adri. Dia akan kebingungan, dia akan mengatakan, saya tidak tahu. Dan hal ini lebih mengerikan daripada sekedar dia dilempar tadi dari langit ketika dia tidak diterima oleh penduduk langit. Ini mengerikan, ini yang disebut dengan fitnah kubur. Ketika jasad ini ditanya oleh dua malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan berikutnya adalah kalau dia seorang mukmin, maka akan hadir sosok yang sangat indah wajahnya, sangat tampan rupanya, sangat bagus aromanya, dan sangat cerah juga raut wajahnya.
Maka orang yang berada di barzah tadi mengatakan, siapa Anda? Maka orang yang raut wajahnya indah, rupanya bagus, aromanya wangi tadi, dia akan mengatakan, ana amaluka saleh. Aku adalah kehidupanmu, aku adalah amal solehmu dulu di dunia. Kau dulu berzikir, mungkin kita dulu beramal soleh, salat, dakwah, menuntut ilmu dan sebagainya. Itu akan dikumpulkan oleh Allah, dibentuk dengan sebuah makhluk yang indah rupanya, aromanya sedap. Dan ini menjadikan orang yang berada di barzah tadi merasa tidak sunyi, karena dia melihat keindahan, ada yang menemani. Tapi orang yang ingkar kepada Allah, maka datang orang dengan wajah yang hitam legam, kebiruan, aromanya tidak sedap, rupanya mengerikan. Maka ditanya, siapa Anda? Maka orang yang mengerikan ini menjawab, ana amalukas sayyi. Aku amalmu yang dosa yang dulu kau lakukan di dunia. Jadi semua akan dirupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia semakin takut. Nah, tadi penduduk orang beriman yang ditemani oleh makhluk yang bagus, datang kepadanya makhluk yang indah, itu akan dilebarkan selebar-lebarnya kuburannya atau barzahnya bagi dia. Sementara orang yang kafir tadi, orang yang tidak beriman, disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga patah tulang belulang. Nah, fase yang lain setelah itu adalah fase ketika kalau seorang itu ahli iman, orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala nampakkan surga bagi dia. Sehingga alam barzah yang menurut kita kalau seorang dikuburkan di 1x2 atau lebih kecil daripada itu, menjadi lebih luas bagi dia karena surga dinampakkan. Aromanya setiap pagi dan petang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, cepat tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu ini bakalan lebih indah daripada ini. Tapi kalau dia adalah seorang yang kufur kepada Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dinampakkan kepadanya neraka. Contohnya kisah Firaun. Allah katakan, an-naru tu'raduna 'alaihim ghuduwan wa 'ashiyya. Setiap pagi dan petang neraka itu dinampakkan kepada mereka. Sehingga panaslah barzah mereka, menyedihkan keadaan mereka. Dan semua ini mengabarkan kepada kita, kalau kita melewati pemakaman, kuburan, kita lihat sunyi. Tapi ingatlah, di situ ada orang yang sibuk dengan nikmat, ada orang yang sibuk dengan azab. Kita melihat, ini orang sudah mati, tapi tidak. Islam mengatakan bahwa barzah itu hayatun barzakhiyah. Ada hidup di situ. Jadi, inilah fase pertengahan. Tetapi kata Nabi SAW dalam hadis Tirmizi, beliau mengatakan, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu atau barzakh itu adalah fase pertama dari akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di kuburan nih, setelahnya lebih mudah. Faman lam yanju fama ba'dahu as'ab atau kama qala. Dan siapa yang di kuburannya, di barzahnya sulit, maka setelah itu dia pasti lebih sulit. Maka orang yang kafir tadi, orang yang ingkar akan mengatakan, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku jangan tegakkan hari kiamat. Nah, di sini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa kesulitan yang kita rasakan sekarang, beramal soleh capek, istiqomah untuk menuntut ilmu itu sulit. Sekarang pertanyaannya adalah, kita mau dilempar dengan tidak diterima oleh penduduk langit atau mau dikembalikan bagus-bagus? Bagus-bagus, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ketika ditanya dengan fitnah kubur, datang dua malaikat, kita ingin menjadi orang yang bisa menjawab atau orang yang kebingungan? Bisa menjawab. Ketika kemudian ada makhluk yang didatangkan oleh Allah, ingin makhluk yang rupanya mengerikan atau rupanya yang indah dilihat tadi? Saja yang indah. Tentu kita melihat hal itu kan. Kemudian ingin dinampakkan surga atau dinampakkan neraka? Kita selalu menginginkan kebaikan, tapi semua keinginan dan harapan itu tidak datang dengan mimpi dan obrolan biasa, tapi dia harus dengan perjuangan. Ini sekilas ya tentang barzah, karena perjalanan barzah sekali lagi dia hadisnya, satu hadis saja sangat panjang, dan kehidupan juga alam gaib, kita tidak bisa membayangkan bagaimana yang terjadi. Yang jelas adalah apa yang kita simpulkan dari hadis riwayat Imam Ahmad dari Barra bin Azib tadi, menggambarkan
betapa di sana itu ada kehidupan yang kalau susah, susah terus. Kalau mudah, mudah terus. Di dunia mungkin kita sulit nih hari ini. Besok mungkin akan mudah. Jadi kesulitan kita dalam ibadah itu sebenarnya adalah di balik itu ada pahala yang lebih besar. Orang kalau mudah ibadah, pahalanya tidak sama dengan orang yang sulit ibadah. Jadi kita berharap istiqamah dan semoga barzah yang akan kita datangi, karena juga ini masih bersambung kan dengan judul sebelumnya, kemana kita pergi akan kembali. Setelah dari dunia kita akan kembali ke fase perbatasan antara dunia dan akhirat, yaitu alam barzah. Kita berharap semoga Allah selamatkan kita, keluarga kita, dan kaum muslimin pada umumnya dari buruknya keadaan barzah. Saya kira ini yang sempat kita janjikan. Kalau nanti kita ada kesempatan lagi entah apa yang kita omongkan, kita lihat kondisi lah ya. Apa teman-teman mau ngomongin apa, nanti coba kita cek. Yang jelas kayaknya kita harus isi lambung dulu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Cukup Ustaz. Ya, ya. Kayaknya kita harus ke sana nih. Ya, Ustaz, boleh selesai. Taib. Jazakumullah khairan. Insyaallah. Bagi saudara-saudara sekalian yang ingin berkontribusi dalam bentuk penyaluran infak dalam mendukung program-program perkembangan dakwah, pembangunan masjid, pendidikan Islam, serta kegiatan sosial kemanusiaan yang diselenggarakan Masjid Darus Sakinah, Anda dapat menyalurkan infak melalui Bank BSI atas nama Yayasan Darus Sakinah Batam.